A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah yang begitu banyak, yang nikmat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar dapat lalu kita bisa dengan mudah menikmatinya, menjalaninya, mengeluarkannya kalau itu harta, menggunakannya kalau itu sesuatu yang bisa dipergunakan, tapi juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan nikmat itu Allah nanti akan melihat hambanya itu menjadi orang-orang yang bersyukur, atau nanti malah ketika ditimbang, dilihat, dihisap, ternyata malah jadi hamba-hamba yang kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena salah satu potensi yang ada dalam diri manusia itu ya, adalah potensi juga kekufuran. Memang manusia itu ketika diberi nikmat, nanti banyak kita temukan orang-orang yang lalai atas nikmat itu. Merasa dia puas hati, nyaman saja dan sebagainya. Tidak merasa kalau apa yang dia berikan, apa yang diberikan oleh Allah itu nanti akan ditanya. Dia punya masa muda, akan ditanya masa mudanya untuk apa. Dikasih harta, ditanya nanti hartanya untuk apa. Dikasih kesehatan, ditanya nanti kesehatannya untuk apa. Maka kita temukan, saya punya teman itu, oh saya menjaga kesehatan Pak. Apa dia? Tiap hari itu olahraga. Cuma olahraganya kapan? Karena hari jam pagi sampai sore dia kerja. Kapan? Jam-jam begini. Untuk merawat fisiknya, dia keluarkan waktu tiap hari untuk nge-gym, buat olahraga ini dan itu, lari, jogging dan sebagainya. Cuma salahnya, waktu-waktu itu malah dia melupakan Sang pemberi rezeki kesehatan itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sedikit ini, pengajian yang kita hidupkan kembali ini adalah bagian kita nanti bisa menjawab di hadapan Allah ketika ditanya dipergunakan untuk apa? Kesehatan, umur, waktu yang diberikan itu, nah kita jawab salah satunya untuk menuntut ilmu agama, untuk saling nasihat dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nama beliau itu kita pegang sebagai orang yang kita ikuti, ittiba'u an-nabi. Kita mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di persyarikatan kita sebut dengan nama Muhammadiyah, para pengikut Nabi. Maka orang-orang yang mendaku diri gitu, maka nanti dia ditanya, apa bukti? Mengikuti jejak-jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an itu kita temukan ya, Qul, kata Allah, wahai Muhammad katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu itu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah. Bukti kalau mencintai Allah, bukti menjadikan Allah sebagai yang paling tinggi, al-ilah. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, buktinya dengan apa? Fattabi'uni, kata Nabi Muhammad, ikuti aku.
Maka orang-orang yang mencintai Allah mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengajian kita ini yang akan dibahas, ya, rutin yang saya ambilkan kitabnya adalah kisah tentang orang-orang yang menjadi contoh, orang-orang yang tadi ittiba'ur rasul, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Generasi yang sudah diberikan contoh kepada kita, ditampilkan bagaimana mereka mengikuti Nabi. Siapa itu? Para generasi sahabat. Kenapa kita ikuti mereka? Karena mereka lah contoh orang-orang yang mencontoh Nabi. Contoh orang-orang yang mencontoh Nabi. Beginilah cara mereka mencontoh Nabi. Maka yang kita ikuti itu para salafus salih. Siapa orang salafus salih? Angkatan yang pertama yaitu para sahabat Nabi. Mereka lah orang-orang yang mengikuti Nabi. Maka ada para sahabat, lalu ada tabi'in. Tabi'in siapa? Orang yang mengikuti para sahabat. Maksudnya gimana? Apakah mereka ikut sahabat bukan ikut Nabi? Bukan, mereka tidak bertemu dengan Nabi. Lalu mereka mencontoh siapa? Orang-orang yang dulu hidup bersama Nabi, yang sholat bersama Nabi, yang puasa bersama Nabi, yang berhaji bersama Nabi. Oh, begini loh cara sholatnya Nabi. Oh, begini cara puasanya Nabi. Oh, begini cara Nabi berhaji. Oh, begini pembagian zakat. Oh, ini caranya begini dan begitu. Bagaimana Nabi tertawa. Bagaimana Nabi ketika dalam suasana yang sedih. Bagaimana ketika dalam keadaan Nabi kenyang, Nabi lapar, dan sebagainya. Nah, itu kita mengikuti jejak-jejak langkah. Ya, kalau di pengajian ini kita mengikuti jejak langkah orang yang mengikuti jejak. Itulah bagian kita mengikuti Nabi dengan apa? Melihat orang-orang, contoh orang-orang yang dulu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam sahabat yang pertama ya yang dibahas. Kemarin sudah pertemuan itu masih berkaitan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Masih ingat siapa nama aslinya? Sahabat Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay At-Taimi, ya. At-Taimi ini berarti merujuk pada Bani Taim. Apa namanya? Kabilah-kabilah ya. Dalam satu suku itu dalamnya ada kabilah-kabilah, ada bani ini, bani ini. Nah, gitu. Jadi kalau diceritakan begitu, itu berarti masih dalam lingkup Quraisy. Nanti di Madinah ada bani-bani sendiri lagi. Nah, kayak gitu. Jadi Abu Bakar ini adalah seorang Quraisy. Kenapa penting? Nanti kita temukan ketika Nabi meninggal dunia, ada sedikit perdebatan di kalangan sahabat. Nah, di situ kita belajar bagaimana sahabat ketika mereka beda pendapat. Gimana mereka beda pendapat? Mereka kembalikan kepada apa? Kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Quran dan Sunnah. Maksudnya begitu, mengikuti Quran dan Sunnah, kita menyontoh bagaimana para sahabat ketika berbeda pendapat, mereka kembalikan, rujuk ila Quran wa Sunnah. Apa? Disampaikan hadis Nabi. Oh, pemimpin itu dari Quraisy. Nah, siapa yang Quraisy? Abu Bakar As-Siddiq kala itu yang terpilih. Ketika ada perdebatan apakah yang memimpin itu kaum Muhajirin atau Ansor. Nah, ketika ada sedikit perbedaan pendapat, jadi kita temukan nanti, oh ternyata para sahabat Nabi itu tidak satu pendapat juga. Nanti kita temukan para sahabat Nabi ketika berbeda pendapat, saling bertikai. Oh, ini punya pendapat ini. Lalu bagaimana cara mereka menyelesaikannya? Nah, gitu. Kembali ke Quran dan Sunnah. Nah, di dalam perdebatan itu terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang yang Quraisy, berangkat dari suku Quraisy. Hadirin yang dirahmati Allah, saya menyampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, yang kita pelajari dari sejarah itu bukan sekedar seperti yang ditemukan anak-anak sekolah, sedang menghafal tahunnya berapa, ini siapa namanya dan sebagainya, sehingga sejarah itu menjadi begitu hal yang membosankan. Tapi kita ingin menjadikan sejarah itu sesuatu yang hidup, yang bisa kita ikuti. Tujuannya bukan kita bisa jawab pertanyaan ketika ditanya nanti siapa namanya, ini siapa, bukan.
Itu penting-penting. Tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana kita menjadikan sejarah itu panduan hidup kita. Ketika kita menemukan, oh kita berbeda pendapat, kita lihat dulu para sahabat berbeda pendapat seperti apa. Oh ketika kita begini, kita temukan contoh para sahabat bagaimana. Oleh karena itu, salah satu yang dimunculkan adalah apa sih kelebihan dan keutamaan dari sahabat itu, sehingga sebegitu posisinya tinggi di hadapan Allah. Nanti kita temukan beberapa dalil riwayat ya yang menunjuk kelebihan keutamaan. Yang pertama, Abu Bakar ini adalah orang yang nanti namanya tidak disebut dalam Al-Quran, tapi dirujuk orang yang itu tuh. Dan semua sepakat yang disebut dalam Al-Quran yang itu adalah Abu Bakar. Dalam Al-Quran itu, seingat saya, nama sahabat yang disebut itu cuma satu. Ada yang tahu? Nah, nama yang disebut namanya dalam Al-Quran itu, seingat saya cuma ada satu. Nanti kita temukan di sini ada juga. Saya kasih clue, sahabat itu dalam Al-Quran itu disebut namanya, lalu dia nanti bercerai dengan istrinya, lalu istrinya itu nanti dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itu cari dulu ya, ingat-ingat. Nah, nanti sampai posisinya di situ saya. Nah, sahabat itu yang nanti disebut namanya, spesifik namanya. Kalau namanya maksud spesifik itu ya namanya begitu. Kalau namanya Pak Basuki disebut namanya Basuki di situ. Nah, kalau Abu Bakar ini tidak disebut namanya. Tapi nanti kita temukan dalam surat Taubah ayat 40 ada penggalan ayatnya itu saniyasnain idhuma fil ghar. Sedang salah satu dari dua orang ketika keduanya dalam gua fil ghar. Dalam gua itu gua apa yang dimaksud? Ada yang tahu? Gua Thur. Ya. Thur. Siapa dua orang itu? Ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di dalamnya. Nah, satu yang disebut itu ya, yang jadi ketika orang mau membicarakan keutamaan Abu Bakar, salah satunya itu orang yang dulu bersama Nabi, menemani Nabi dalam hijrahnya. Satu-satunya orang yang dapat posisi, dapat keutamaan untuk membersamai perjalanan hijrah Nabi, itulah Abu Bakar As-Siddiq. Tentu orang yang terpilih itu bukan orang sembarangan. Gitu. Sebegitunya dari sekian banyak sahabat Nabi, yang dipilih itu Abu Bakar. Kalau kita pikir-pikir, sahabat yang jago perang itu bukan Abu Bakar. Kalau logikanya ya, Nabi Muhammad kan dikejar-kejar mau dibunuh. Kalau logikanya yang dipilih untuk menemani, itu berarti kan jago-jago. Kalau orang sini kan jago silat, ya, jagoannya tapak suci lah gitu ya. Perang kuat itu namanya Nabi. Tapi tidak, boleh dipilih itu bukan orang yang begitu. Nah, nanti kita lihat kenapa dipilih di situ. Nah, nanti kan kita temukan beberapa keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang sampai orang yang dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Yang milih itu bukan Nabi. Allah yang memilihkan teman perjalanan untuk hijrah yang begitu mencekam suasananya itu. Itu bukan jalan rihlah piknik enak-enak, enggak. Mereka berdua itu buronan perang. Sampai ketika mereka keluar dari Madinah, para pembesar-pembesar Quraisy itu bikin kalau sekarang itu polisian DPO, daftar pencarian orang, dan ada imbalannya. Barang siapa yang menemukannya dalam keadaan hidup dan mati, dapat imbalan sekian. Posisi mereka berhijrah itu dalam keadaan seperti itu. Versinya orang-orang kafir Quraisy, mereka itu DPO, dikejar-kejar, dicari-cari. Allah pilihkan seseorang bernama Abu Bakar As-Siddiq untuk membersamai kekasih Allah Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan yang begitu mencekam. Kenapa dipilih dipilih seseorang ini ya? Itu pasti kita akan temukan keutamaan-keutamaannya. Yang pertama, disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW keutamaan Abu Bakar. Inna min amanin nas, seseorang yang paling banyak alayya fi suhbatihi dalam
suhbah itu, pengorbanan, wa malih, dan harta diri dan hartanya itu Abu Bakar. Walau kuntum mutakhidan khalilan min ummati la attakhadtu Aba Bakrin. Seandainya aku bisa, kata Nabi, menjadikan seorang kekasih, orang yang begitu dekat dari umatku, pasti aku akan memilih Abu Bakar. Dalam riwayat lain, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Umatku yang paling pengasih adalah Abu Bakar. Jadi kita temukan Nabi menyebut para sahabatnya yang 4 yang terdekat itu dengan karakternya masing-masing. Arhamu ummati Abu Bakrin wa asyadduhum fi amrillah Umar, dan yang paling keras dalam perkara agama. Ntar hati-hati juga. Oh, dia keras, Pak, marah-marah kerjaannya. Sebentar. Menyontoh Umar bukan, sebentar. Umar itu keras dalam apa? Dalam urusan agama. Umar asyadduhum fi amrillah Umar. Jadi Abu Bakar yang paling pengasih. Umar yang paling keras dalam urusan agama. Yang paling keras hayaan, malunya. Dia orang yang sangat pemalu, paling perasaannya cepat terenyuh. Itu Utsman, kata Nabi. Wa aqdahum Ali, yang paling adil, maksudnya yang paling layak jadi pemutus. Ya, kalau sekarang jadi seorang hakim, ya kan, kalau kita lihat berita-berita hari-hari ini ada ada majelis hakim yang membebaskan orang jelas-jelas membunuh orang, dikasih bebas sama dia. Saya orang hukum, backgroundnya hukum, S1 sampai S3 belajar hukum, agak garuk-garuk kepala juga melihat orang-orang begitu. Memang luar biasa ya dalam memutus perkara. Tidak mudah. Ada orang-orang yang nanti di hadapan Allah itu memang, kalau kami dulu bercandanya para hakim itu, ingat di waktu kuliah hukum itu hati-hati jadi hakim. Kenapa? Dari 3 hakim itu 2 tempatnya di neraka. Yang masuk surga itu cuma 1. Nah, gitu. Kayaknya lama-lama nggak jadi juga saya hakim. Nggak berani juga. Nah, Ali itu ada orang-orang paling adil ketika jadi qadhi, jadi seorang pemutus perkara, Ali yang paling adil. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata dengan kita belajar para sahabat ini, kita temukan para sahabat itu karakternya beda-beda. Semuanya mencontoh Nabi, ittiba kepada Nabi, mengikuti cara hidup Nabi, tapi ternyata karakter orang-orang itu beda-beda. Bahkan kita nanti temukan ada orang yang ngomongnya pelan, ada yang apa-apa tuh karakternya dia bukan marah-marah sebenarnya. Memang nadanya tinggi terus, kita yang nggak biasa dengar tuh kayak dia orang ngomel atau apa ini. Kalau kata teman saya itu, kalau orang Jogja pertama ini saya bukan menjelaskan sekali lagi, ini ngasih contoh saja. Orang Jogja itu kan ngomongnya nyantai pelan-pelan. Orang Jogja tuh kalau marah pun sambil senyum dia kayaknya. Hatinya juengkel banget itu, tapi dia senyum-senyum aja itu. Nanti dia berangkat ke Makassar misalnya, atau dia ke Medan gitu. Tuh orang nawarin becak atau nawarin ojek itu pun kayak marah-marah kata dia. Merasa berat betul kayaknya dia. Kenapa di sini orang marah-marah semua? Padahal kan enggak. Emang gaya ngomongnya yang nadanya begitu. Kan itu karakter orang masing-masing. Ada karakter orang yang suka cerita macam-macam. Ada orang yang pendiam, macam-macam. Nanti dari berbagai para sahabat ini kita temukan. Oh, ternyata saya tuh mirip-mirip lah, gampangnya tuh. Kita mirip-mirip sama ini, ikuti jalan hidupnya. Oh, saya tuh orangnya yang belak-belakan, keras kayak Umar, ikuti jejaknya Umar. Oh, kan kita semua ikut Rasul. Iya. Tapi nanti kenapa kita belajar mendekati para sahabat? Mereka ini orang-orang yang menyontoh Rasul dengan karakter yang beda-beda. Apakah ketika sudah menjadi Islam lalu mereka belajar sama Nabi karakternya sama semua? Ternyata tidak juga. Levelnya beda-beda, level keilmuannya nanti beda-beda. Jadi jangan dikira para sahabat itu sama semua. Hafiz Quran semua. Tidak, beda-beda. Ada yang ahli agama, iya. Ada yang ahli perang. Khalid bin Walid itu kita kenal sebagai ahli perang.
Tapi ada an Khalid bin Walid, an Nabi Muhammad SAW gitu. Hadis diriwayatkan Khalid bin Walid. Saya sih belum ketemu ya, nggak tahu ya. Kalau Pak Bas ketemu ya. Hadis diriwayatkan Khalid bin Walid itu saya kok jarang ketemu ya. Mungkin ada tapi memang tidak jarang. Ya. Anak Abi Hurairah paling banyak. Kita temukan ya. Tapi Abu Hurairah itu pernah jadi panglima perang, kita tidak temukan juga. Kan gitu. Beda-beda. Itu namanya dalam organisasi kita tempatkan orang sesuai. Wah, ini ustadz yang paling alim nih, kita tempatkan situ. Tempatkan, jangan mentang-mentang dia paling alim, paling hafal Quran, dia paling banyak ilmu. Ditempatkan di tempatnya nggak pada posisinya nggak bisa juga. Wah, dia ustadz, orangnya amanah, suruh ngurusin tambang, kata Pak Masuk. Nggak bisa juga, bukan tempatnya dia ngurusin misalnya. Kasih kalau memang ada yang ahli situ, silakan. Tapi kalau yang bukan ahlinya bahaya. Mentang-mentang dia paling, dia hafal Quran, dia lulusan ini, orangnya baik, jujur, iya profesionalnya belum tentu di bidang itu, masing-masing ya. Itu maksudnya gitu, kita belajar Quran, kita belajar Sunnah, kita meneliti orang-orang yang belajar dari Quran dan Sunnah, para sahabat ini, orang-orang yang karakternya beda-beda, mereka bagaimana ikhtiarnya ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ayat yang lain, inna ahlad darajat al-ula, dan sesungguhnya orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, la yarau man fawqahum kama tarawna al-kawkaba ad-durriya fi ufuq as-sama' wa inna Abu Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, pasti kita bisa melihat yang di atas mereka seperti kalian melihat bintang. Kita melihat posisi mereka itu melihat bintang di ufuk langit. Dan Abu Bakar serta Umar adalah di antara mereka yang paling besar mendapatkan nikmat. Jadi salah satu posisi yang paling tinggi itu Umar, Abu Bakar dan Umar. Dengan karakter yang berbeda. Ternyata bisa kita pada posisi tinggi dengan karakter-karakter yang, dengan kelebihan-kelebihan kita. Oh, ini bisa ngajar Quran. Jadikan apa yang diberi nikmat oleh Allah dalam bidang itu dipergunakan untuk jadi jalan masuk surga. Oh, dia ahli dagang, jadikan dagangnya itu jalan dia masuk surga. Oh, dia ahli bikin bangunan, kontraktor, jadikan kontrak dia kerjaan itu, jadi kontraktor itu jadi jalannya masuk surga. Oh, dia bisa jadi guru. Ini guru kan di sekolah juga macam-macam. Ada guru bidang ini, nggak semua guru agama. Tapi jadikan bidang apapun, bidang studi, pelajaran apapun itu, jadi jalan dia ke surga. Jangan dikira, kalau kerjaan, ini urusan dunia nih. Nanti kita mau ngejar akhirat itu, nanti waktu jam-jam sholat, pas puasa gitu. Seakan-akan urusan kerjaan di dunia itu, dia kerja di mana, instansi apapun itu, dikira tidak dihisab di hadapan Allah. Dikira itu tidak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau ada yang politisi misalnya, ditanya kegiatan politiknya itu apakah nanti begini-begini, ditanya dihisab di hadapan Allah. Jadi apapun itu. Saya ini kan kerja setengah jadi dosen, setengah jadi lawyer. Nah, yang bagian lawyer ini memang jadi masalah. Dunianya abu-abu. Banyak yang berupaya keras itu. Kalau ditinggal nanti semua orang, saya pesan guru saya dulu, kalau kamu tinggalkan dunia itu, nanti semua orang yang buruk ada di situ. Dan ketika saya masuk, memang buruknya banyak betul di situ. Ya, kita sudah paham lah dunia itu. Ada yang lawyer-lawyer yang begini gerakannya, yang cincinnya penuh, gitu. Macam itu. Memang dunia. Yang bisa menjaga kita apa? Yang meyakini apa yang kita lakukan dalam setiap aktivitas apapun itu nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari banyak hal itu, apa yang membuat ternyata Abu Bakar di antara yang lain itu, bahkan diriwayatkan ya, ketika para sahabat itu membandingkan, berupaya, sahabat itu kan saling membandingkan, itu dalam artian bukan untuk rasa saya lebih hebat, bukan, enggak. Para sahabat itu melihat sahabat yang lain itu dalam rangka
apa istilahnya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, dia bisa begini, saya harus bisa juga. Dia begini, saya bisa juga. Nah, di sini diriwayatkan sedekah Abu Bakar di jalan Allah. Kata Nabi, ma ahaduhum a'zam 'indi yadan min Abi Bakrin radhiyallahu an wa sani bi nafsihi wa malihi wa ankahaini ibnatahu. Tidak seorang yang lebih besar jasanya kepadaku daripada Abu Bakar. Ia telah menolongku dengan jiwa dan hartanya dan menikahkanku dengan putrinya. Posisi yang dimuliakan dari Abu Bakar itu salah satunya adalah selain menolong, Abu Bakar itu posisinya adalah mertuanya Nabi Muhammad SAW. 4 sahabat Nabi itu posisinya, Abu Bakar itu mertua Nabi. Umar, tahu? Umar apa posisinya dalam? Ternyata 4 ini keluarga semua. Umar itu mertua Nabi. Siapa istri Nabi anaknya Umar? Masih ingat? Nah, gimana kata kita mencintai Nabi tapi keluarga Nabi pun tak kenal? Hati-hati kan gitu ya. Salah satu ikhtiar kita belajar. Kita mengenal sahabat Nabi agar kalau kita bilang saya cinta dengan Nabi, nah, kita kenal juga keluarganya. Makin kita dekat sama orang, itu kan kita dikenalkan keluarganya, anak saya. Oh, Pak Slamet bilang ini anak saya, ini cucu saya, kan gitu. Kita mengenalkan dekat. Salah satu ikhtiar ini kita mengenalkan keluarga Nabi. Umar itu adalah orang tuanya dari siapa? Hafsah bin Umar. Utsman urut 3 nih. Kok 3? Utsman statusnya apa dalam keluarga Nabi? Ya, menantu. Ya, Utsman, mana ya? Abu Bakar mertua, Umar mertua. Utsman itu Dzun Nurain, pemilik 2 cahaya. Kenapa? Dinikahkan dengan 2 anaknya Nabi. Meninggal 1, nikahkan. Ali itu statusnya menantu, tapi cuma 1. Makanya levelnya itu begitu. Lalu apakah hanya itu? Nah, sebentar. Diriwayatkan dalam beberapa riwayat sering masyhur kita dengar. Itu suatu ketika Umar itu sekali-kali mau bilang gini, aku tuh kalah terus sama sama Abu Bakar, mohon maaf, kalah terus sama Abu Bakar dalam lomba-lomba dalam kebaikan itu. Aku kali ini akan menang lah kira-kiranya, kata Umar. Apa? Kala itu Rasul ingin mengumpulkan harta untuk persiapan perang. Kata Umar, aku menang kali ini sama Abu Bakar. Insya Allah aku menang nih. Berangkat dia. Berangkat. Membawa apa? Membawa setengah hartanya. Sebentar ya. Hadis ini itu menarik kenapa yang diungkapkan itu setengah. Bukan angkanya. Karena nanti dalam perang itu, ada sahabat yang infak banyak-banyak. Macam-macam. Utsman itu salah satu yang pasti infaknya paling banyak dalam jumlah. Tapi yang ingin dilihatkan ini kan dari sudut pandang Umar itu adalah persenan. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya seberapa besar yang diinfakkan. Orang hartanya 1 miliar, dia infak 100 juta. Gede 100 juta, gede. Dengan orang yang hartanya cuma 50 juta, dia infak 10 juta. Mana yang lebih besar nilai dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau sama-sama ikhlas, tentu yang 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta itu berarti 1/5 hartanya. Sedangkan yang infak 100 juta walaupun banyak, itu hanya 1/10 hartanya. Itu kejadian yang dihadapi oleh Umar. Kali itu Umar membawa setengah hartanya. Hadapan Nabi, ini sedekahku. Kata Nabi, apa yang kau tinggalkan untukmu dan keluargamu? Kata Umar, masih ada setengah hartaku. Ya Rasul, ini setengahnya aku berikan. Setengahnya aja kita belum mampu kayaknya ya. Silakan Mas Pipit, ingat-ingat hartanya ada berapa. Tiba-tiba setengah kita keluarkan. Buat apa? Buat bangun tanah yang ada jalan trio.
Misalnya gitu ya. Umar begitu, bawa setengah. Posisi saat itu ada yang infak lebih banyak jumlahnya dibanding Umar. Jadi melihat itu bukan jumlah yang waktu itu banyak, iya banyak yang lain. Bisa jadi lebih banyak pada Umar. Tapi levelnya Umar itu setengah hartanya. Kata Umar dalam hati, kira-kira hari ini aku menang. Coba bayangkan, para sahabat itu saling berupaya menandingi, lebih hebat. Bukan dalam artian merasa lebih tinggi dan sebagainya, bukan. Ingin saling berlomba-lomba. Masa Abu Bakar terus yang paling, udah hijrah sama Nabi, kapan lagi kita bisa menyaingi Abu Bakar ini? Seorang Umar yang sudah levelnya segitu pun masih berupaya ngejar levelnya Abu Bakar. Tiba-tiba tergopoh-gopoh, Abu Bakar datang. Kata Abu Bakar, ya Rasul, ini harta. Bentar. Kalau tidak mencermatinya nanti agak masalah nih. Kalau lihat redaksi itu, kalau lihat redaksinya itu, sepertinya, nih beberapa riwayat yang saya dapatkan, harta yang dibawa Umar itu kayaknya lebih banyak dibanding Abu Bakar. Tapi yang ditanya Nabi, apa yang kau sisakan untukmu dan keluargamu? Kata Abu Bakar, cukuplah Allah dan Rasulnya. Berarti apa? Gak ada sisanya. Pernah nggak kita buka dompet mau sedekah? Ya kata infak tuh. Ingat di rumah beras tinggal sekilo. Yang kita pilih mana di antara uang yang banyak di dompet tuh? Kalau banyak ya. Kalau banyak. Kita pilih, ini ada 100.000, ada 50.000. Pilih yang mana? Pas udah mau ngambil yang 50, kelihatan di sebelah ada 5.000. Geser lagi kita. Pas ngeliat 5.000, sama-sama 5.000. Ada yang mulus, ada yang udah sobek setengah. Mana yang mau kita ambil ini? Mana yang kita berikan untuk Allah dan Rasul? Dan mana yang kita sisakan buat kita? Ini Abu Bakar memilih untuk menyerahkan seluruh hartanya untuk Allah dan Rasul. Kata Umar, mulai hari ini saya tidak lagi lah ngejar-ngejar Abu Bakar ini. Emang levelnya nggak bisa dikejar ya. Udah capek dia untuk itu. Jadi kondisi berarti Umar pertama kali mengeluarkan harta 50%. Kalau lihat redaksi itu, salah satu tafsirannya, itu kan berarti percobaan pertama nih. Udah level tinggi, mungkin dulu infak. Kalau ini beneran serahkan semua. Setengahnya dia berikan, ternyata masih kalah sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Luar biasa. Umar sudah luar biasa, tapi Abu Bakar luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu. Ketika kita dengar kisah-kisah ini, banyak kan yang jadi masalah ketika dengar kisah, dengar sejarah itu ya berhenti di situ aja. Padahal tugasnya kita mendengar dari tahu kisah-kisah itu, bagaimana mengupayakan diri kita. Ternyata jauh kita ini masih dari sahabat Nabi. Jangankan dari Nabi, dari sahabatnya jauh betul. Lalu mendengar itu bukan berarti berhenti lah, enggak. Berupaya lebih keras. Pertanyaannya dari cerita tadi itu, habis itu Abu Bakar gimana? Makan apa? Gitu. Ternyata ini ada ya, dari guru saya dulu mengisahkan, ini analisis dia. Pada saatnya menyerahkan semuanya itu, menurut dalam konteks itu tidak baik. Kenapa? Karena kan berarti tidak menyisakan. Padahal nafkah itu wajib juga diberikan kepada anak istri. Ya. Tapi kenapa Abu Bakar boleh? Kata guru saya itu, analisisnya salah satunya karena Abu Bakar. Abu Bakar itu apa? Pedagang. Dan Abu Bakar ini sudah dikenal dari zaman sebelum masuk Islam adalah salah satu pedagang yang baik. Maksudnya apa? Dia kalau bisnis nggak bangkrutan gitu lah. Saya punya teman tuh kalau bisnis bangkrut terus, ini bisnis bangkrut lagi, ada yang begitu ya. Kata temannya mungkin nggak cocok memang buat bisnis, kata dia. Tapi Abu Bakar ini adalah orang yang kalau dikasih modal cepat tuh baliknya.
aman tuh. Ya bukan berarti kan memastikan itu, cuma dalam sejarahnya, dalam perjalanan hidupnya, orang kan percaya ngelihat, oh nih kalau investasi di sini kayaknya bagus nih. Oh, investasi di warungnya Pak Basuki misalnya di sini, oh aman, ini apa namanya, investasi menguntungkan ini, kan gitu. Nah, model zaman Nabi itu salah satunya begitu. Ada orang-orang naruh modal, nanti biar dia bisnis, orang itu jualkan, nanti bagi hasil. Itu udah biasa di zaman Nabi. Salah satu analisisnya, Abu Bakar ini orang yang ya sangat terpercaya untuk bisnis, sehingga hari itu dikeluarkan harta seluruhnya, itu akan ada orang yang datang ngasih modal ke dia. Buat apa? Buat diputar. Kenapa? Tipikal orang yang dipercaya untuk. Jadi kalau dengar ada sahabat Abu Bakar itu hartanya dia keluarkan, terjamin. Dalam sudut pandang itu, ya ada orang yang ngasih. Buktinya kan Abu Bakar habis itu hidup aja, bisa ngasih nafkah ini dan begini dan begitu. Nah, itu salah satunya Abu Bakar itu pintar mengelola bisnis. Walaupun tidak sebesar bisnisnya, level bisnisnya nggak sebesar Abdurrahman bin Auf seperti itu. Tapi Abu Bakar itu, kenapa kita lihat dia punya uang? Lah, Abu Bakar itu yang memerdekakan Bilal, memerdekakan beberapa budak. Kalau nggak banyak duitnya, nggak bisa. Kalau nggak ada duit, Pak Bas mau bikin bangunan 2 lantai, 4 petak gitu. Kalau nggak ada duitnya nggak jadi juga, walaupun idenya macam-macam kan nggak jadi. Gimana caranya? Ya orang punya uang. Abu Bakar tuh orang yang punya uang. Salah satunya dalam guru saya itu menceritakan, melihat banyak riwayat Abu Bakar ini orang yang terpercaya untuk mengelola bisnis dan uangnya cepat balik. Mengeluarkan harta sebanyak itu pun cepat balik. Maksudnya apa, kata guru saya? Ya kalau mau ngejar Abu Bakar itu jangan hanya melihat dia mengeluarkan harta seluruhnya itu, tapi ngejar juga level kayak Abu Bakar. Dia pede, ya, yakin dan sangat punya skill untuk bisa dapat hidup lagi. Udah selama ini hidupnya potang-panting, hidup dari ngutang sana, dapat duit sini, ngutang sini dan sini, tiba-tiba saya infakkan harta seluruhnya. Apa aja seluruhnya, emang duitnya enggak. Kan gitu kira-kira. Levelnya Abu Bakar itu sungguh seperti itu. Maksudnya ini kan ketika ada sahabat melakukan sesuatu, kita analisis juga. Kok bisa ya begitu? Kok bisa begini dan begitu? Nah, gitu. Jadi jangan sekedar gitu. Kalau Umar itu memang dikenal bukan pedagang. Jadi dulu pekerjaan orang Mekah itu mayoritasnya itu cuma 2. Kalau nggak dagang, pengembala. Jadi Umar itu pengembala, Abu Bakar itu pedagang. Nanti kita temukan gaya-gayanya itu. Salah satu gaya hidup, gaya bekerja, gaya berbicara dan sebagainya itu dipengaruhi juga pekerjaan. Ada sahabat-sahabat yang biasa dagangnya sih dekat-dekat aja. Nanti ada sahabat yang biasa berdagang jauh-jauh. Nah, dia punya keahlian diplomasi sama orang. Ketemu orang baru dia bisa ini ya gitu. Sehingga nanti orang-orang yang seperti itu yang akan diutus Nabi menemui ini, orang-orang yang gitu. Jadi masing-masing orang itu punya potensi, lalu dalam Islam itu potensi itu dimaksimalkan. Tidak harus semua orang itu jadikan tipe yang sama, tidak, tapi dimaksimalkan kelebihan-kelebihan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bagian yang ingin saya sampaikan terkait Abu Bakar As-Siddiq itu adalah bahwa yang levelnya setinggi Abu Bakar itu, kenapa? Karena dia punya gelar namanya As-Siddiq. Kenapa dia punya gelar As-Siddiq? Ada 2 riwayat yang menguatkan kenapa disebut As-Siddiq dan levelnya As-Siddiq, bukan sekedar diberi gelar itu. Kenapa levelnya itu disebut Siddiq? Pertama, tadi kok hilang ya. Kata As-Siddiq itu yang menegaskan itu bukan Abu Bakar, bukan teman-temannya, bukan, tapi Nabi sendiri. Kata-kata
salah satu siddiq itu dari kata Nabi, dari perkataan Nabi. Suatu ketika Nabi itu sedang naik di Gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiga, Ali nggak ada nih. Ya, Nabi bersama 3 orang, Abu Bakar, Umar, Utsman. Apa kata Nabi ketika tiba-tiba Gunung Uhud itu bergetar, gempa lah, gitu ya. Kata Nabi, usbut Uhud, tenang, tenang, usbut, tenang. Fa inna ma 'alaika, karena di atasmu ini, maksudnya saat itu Nabi bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Fa inna ma 'alaika nabiyyun, maka di atasmu itu ada seorang nabi. Wasiddiqun, seorang as-siddiqah, itu berarti siapa? Abu Bakar as-Siddiq. Ada 2 lagi. Nanti riwayat ini menarik. Kenapa kata Nabi fa inna ma'alaika nabiyyun wasiddiqun? Oke. Masalahnya ada 2 nih, ada 2 orang ini disebut apa oleh Nabi sini? Wa syahidani. 2 orang syahid. Orangnya masih hidup. Nabi sudah kasih kabar kalau 2 orang ini bakal syahid. Memang nanti akhirnya kita temukan, setelah ini kan kita bahas Umar, setelah itu kita bahas Utsman. Di akhir hidupnya, ya, Umar, gimana akhir hidupnya? Mati ditusuk orang. Utsman lebih parah lagi. Orang ngepung masuk ke rumahnya, salah satu riwayat itu naik di atas atapnya masuk, lalu menebas Umar. Dan bukan cuma 1 orang. Kalau Umar itu yang nusuk 1 orang, nggak langsung mati. Umar masih sempat, bahkan levelnya Umar itu habis ditusuk itu masih sempat mengumpulkan orang, menunjuk 6 orang untuk memilih pengganti dia. Nanti orang ini akan 6 orang ini akan memilih pengganti. Umar masih memikirkan, itu bukan sibuk memikirkan sakit, sedang memikir umatnya macam-macam dan sebagainya. Sedangkan Utsman itu keadaannya, kalau kita bicara Utsman, dibunuh oleh banyak orang, bukan sekedar dikeroyok, dibunuh oleh orang-orang banyak itu. Usbut Uhud, fa inna ma 'alaika nabiyyun wasiddiqun wa syahidani. Di atasmu itu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, ada 2 orang syuhada. Insyaallah nanti kita ceritakan tentang 2 orang syuhada, Umar dan Utsman, di kesempatan-kesempatan. As-Siddiq, yang memberi nama As-Siddiq itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nah, salah satu riwayat yang paling kuat adalah karena Abu Bakar itu, selain pertama, dan satu riwayat disampaikan, orang itu kalau diajak ke Islam, diajak beriman, itu akan berpikir, mikir jenak. Kata Nabi, orang yang tidak ada mikirnya itu, spontan langsung iya itu, siapa? Abu Bakar. Begitu juga nanti buah keimanannya, level imannya Abu Bakar itu adalah ketika datang kisah Isra dan Mi'raj. Ketika datang kisah Mi'raj itu, Nabi itu dalam semalam bisa ke sana, kemana? Ke Baitul Maqdis. Lalu selesai di situ enggak, naik ke 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha, lalu turun lagi, lalu balik lagi ke Mekah. Orang kafir Quraisy waktu dengar cerita itu, apa yang mereka lakukan? Ngakak sengakak-ngakak. Terbahaya, ini lucu banget cerita ini, kata mereka. Kira-kira begitu. Memang kalau logika kita, coba bayangkan kalau kita ada posisi itu, belum tentu juga kita kuat imannya. Nanti diceritakan dalam beberapa riwayat, ini kan ujian buat orang-orang yang beriman. Ada juga yang imannya goyah dengar cerita begini. Begitu juga tadi ketika kisah tentang pemindahan kiblat. Dulu kan kiblat itu ke Baitul Maqdis, Al-Aqsa, yang sekarang sedang tertawan oleh orang Israel itu. Ketika dipindahkan ke Masjidil Haram, itu orang banyak yang ngeledek. Terus apa? Orang-orang Yahudi yang ngeledek, kiblat kok ganti-ganti. Wallahi dalam keadaan begitu tuh ada yang murtad. Dulunya beriman, sholat bersama Nabi, murtad dia. Ujian keimanan itu berat.
Belum tentu kita bisa ngetawain ini gitu saat ini, tapi belum tentu kita dalam keadaan itu sekuat itu. Tapi dikisahkan Abu Bakar As-Siddiq itu apa? Ketika orang pada ngakak cerita gitu, Abu Bakar ada cerita begini-begini, apakah itu mungkin, kata Abu Bakar. Apa kata orang ke Abu Bakar? Abu Bakar itu pertanyaannya bukan tentang itu mungkin atau tidak mungkin. Dia tidak komentari itu mungkin atau tidak mungkin. Dia bertanya siapa yang bercerita. Orang bilang itu temanmu, si Muhammad. Kira-kira orang kafir Quraisy begitu kira. Kata Abu Bakar, jawaban yang paling membuktikan iman setinggi level itu adalah, kata dia, kalau Nabi Muhammad yang bicara, lebih dari itu pun aku percaya. Saya banyak orang temukan, apalagi saya kerja di dunia akademik, para dosen, para itu. Jadi banyak temukan orang-orang yang mengklaim dia ahli, dia pakar ini, pakar itu, kuliah sampai sana, sampai sini, jadi profesor dan sebagainya. Dia berpikir, kok Quran ini kayaknya, syariat Islam ini kayaknya nggak adil, nggak sesuai, nggak lagi cocok sama zaman ini. Itu cerita lama, itu cocoknya untuk di Arab sana, ini nggak cocok buat di Indonesia, dan sebagainya. Yang ngomong itu bukan orang bodoh, mohon maaf, bukan orang yang tidak berpendidikan, tapi mereka mengklaim dirinya orang-orang yang hebat dan ilmunya. Tapi sungguh, belajar dalam urusan agama itu sangat rendah, sampai seberaninya bicara. Dan yang sangat bikin geleng-geleng itu adalah orang-orang yang dia kuliahnya itu agama. Ngaji kitabnya lebih pintar dibanding kita yang di kelas ini, dibanding kita yang di ruangan ini. Baca kitabnya ngelotok bisa. Hafalan Quran dan hafalan hadisnya banyak. Tapi pemikirannya tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jauh beda levelnya dengan Abu Bakar. Mengapa? Yang dengan sangat gampangnya mengatakan kalau Nabi Muhammad yang bicara, lebih dari itu pun aku percaya. Saya dosen hukum, lawyer juga, sering ketemu kalau ngomongin masalah waris. Ini paling banyak di masyarakat. Masyarakat bilang, kok laki-laki dapatnya lebih besar, kok begini, kok begitu, kok dapatnya begini, kok saya lebih kecil, dan sebagainya. Itulah pikiran orang-orang yang merasa, otaknya tuh merasa dia bisa menemukan, bisa membuat sesuatu yang lebih adil dibanding apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa apa yang dilakukan itu nggak adil nih kayaknya, nggak cocok ini buat zaman sekarang, nggak sesuai ini dengan sekarang. Zaman dulu kan begini dan begitu. Naudzubillahi min dzalik. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Isya jam berapa? Ntar lagi ya. Saya berhenti di sini. Itulah sepenggal-penggal kisah. Tidak saya bacakan semua tentang Abu Bakar As-Siddiq, yang dari kisah-kisah itu sekali lagi bukan untuk kita sekedar tahu atau seru-seruan, gitu ya cerita. Ada juga yang belajar cerita itu ya buat seru-seruan saja. Iya, dapat cerita begitu. Kan kita belajar tentang sejarah Nabi, sejarah para sahabat. Ya, belajar sejarah Nabi, nanti kita akan ketemu dengan para sahabatnya. Belajar sejarah sahabat Nabi, kita temukan bagaimana interaksi mereka dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ikhtiar mereka menyontoh Nabi Muhammad SAW. Itu yang lebih kita kedepankan dalam belajar sejarah. Sekali lagi, belajar sejarah itulah belajar tentang Quran dan Sunnah. Kita temukan, sahabat ini ternyata tersebut namanya atau termention, itu tuh orangnya dalam Al-Quran. Kalau orang baik, berarti levelnya sungguh luar biasa sampai Allah jadikan contoh dalam Al-Quran. Tapi kalau orang buruk banget memang sampai bisa diceritakan dalam Al-Quran. Allah kasih contoh buruk. Seperti siapa? Seperti Abu Jahal dengan istrinya. Seperti Fir'aun. Seperti Haman. Seperti Qarun. Orang yang dikisahkan kisahnya. Keburukannya abadi. Dalam Al-Quran diceritakan kisahnya, keburukannya. Dan begitulah kita mencari iktibar, mencari faidah, mencari hikmah dari kisah orang-orang terdahulu. Untuk apa? Sekali lagi, agar kita mengikuti langkah-langkah yang baik
dan menjauhkan diri dari langkah-langkah yang buruk. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berbicara banyak, tentu ada yang hilaf dan salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.